To appreciate youth creatives around us, today we're joined with Atmantia, the 35th generation of theater students from SMK Negeri 10 Bandung, who performed their monologue exams titled Parade Monologue Season 2, consisting of 65 actors and 42 different scriptures. Today we're joined with Medila, Frisha, and Oshwa as we dive into the world of theatrical art and to break down their process, artistic decisions, and one key message. Pentingnya kita untuk berani menyuarakan, ya bersuara, menyuarakan pendapat, juga menerima kritik. This is the Youth Creative Series, and today we're talking about the process behind Atmantia's monologue parade. Halo, aku Nasya Humaira Putri. Aku sebagai pimpinan produksi di Parade Monolog. Halo, nama aku Frisa Putri Nurlani, sebagai salah satu aktor dari Parade Monolog ini. Halo, aku Maida Putri Handayana. Di sini aku sebagai ketua di salah satu Parade Monolog. Kalau aku itu ngambil naskah yang judulnya Mulut karya Pak Putu Wijaya. Jadi naskah Mulut ini tuh nyeritain tentang seorang perempuan yang disimbolkan gak punya mulut. Terus dia tuh kayak ditekan sama lingkungan sekitar, kayak apa ya? Kayak dia tuh ditindas gitu loh, kenapa dia nggak punya mulut gitu. Dan akhirnya dia tuh ditangkap untuk dikasih mulut, tapi setelah dia punya mulut pun dia tetap dibeda-bedakan gitu. Jadi pokoknya mah jadi tuh Pak Putu Wijaya tuh nulis naskah ini tuh untuk sebuah simbol bahwa kita tuh di negara ini tuh, kita kan negara demokratis dan harus bisa berpendapat, tapi kita tuh jadinya nggak bebas berpendapat karena nggak akan didengerin gitu loh. Jadi disimbolkan dengan perempuan yang nggak punya mulut. Jadi bukan beneran nggak punya mulut. Aku membawakan naskah Sang Orator karya Bayan Snanu. Naskah Sang Orator ini menceritakan tentang seorang wanita pegawai buruh yang dimana dia itu awalnya adalah seorang wanita yang pendiam, tapi lambat laun atau lama kelamaan dia memberanikan diri buat membela rekan-rekan kerjanya di pabrik buruh untuk untuk apa ya? Sabar. Untuk apa? Untuk membela untuk membela dan menyuarakan aspirasi mereka ke atasannya atau untuk khalayak. Kalau aku membawakan naskah Pelacur karya Putu Wijaya. Jadi naskah ini menceritakan seorang perempuan yang mengalami pelecehan oleh oknum polisi. Nah, si perempuan ini tuh mau melaporkan ke kantor polisi untuk mencari keadilan untuk apa? Kepada dirinya sendiri, dan dia tuh menyampaikan hal pokoknya menceritakan kayak alurnya kenapa dia dilecehkan dan segala macam. Namun si polisi ini tuh kayak gak percaya sama si perempuan ini. Akhirnya si perempuan ini tidak mendapat keadilan dan dia dilecehkan kembali oleh oknum polisi. Makna yang ingin disampaikan dari naskah Sang Orator ini, yang pertama maknanya bisa digunakan untuk anak muda sekarang atau generasi muda untuk supaya lebih berani untuk menyalurkan aspirasi, menerima kritik dan terus beradaptasi sama keadaan sih. Kalau dari aku sendiri sih, dari naskah Mulut ini kurang lebih sama kayak naskahnya Sang Orator ya, karena tentang suara juga gitu. Apa sih? Tentang menyuarakan. Karena apa sih? Jadi ini tuh secara nggak langsung kritik juga dari naskah ini tuh, kritik terhadap keadaan negara yang sekarang, bahwa kami para rakyat itu suaranya pasti nggak didengar gitu. Sedangkan kelakuan yang di atas itu kita harus memprotes gitu kan, karena itu juga kita membela hak kita gak sih. Jadi secara nggak langsung ini tuh pesannya tuh untuk itu. Kalau pesan dari naskah aku, pesannya
ada banyak, tapi aku singkat aja. Jadi kita sebagai perempuan jangan mau ditindas kalau misalnya kita ada mendapat pelecehan atau hal yang gak dienakin dari gender sebelah atau dari gender perempuan juga. Terus kita juga harus berani buat speak up, ngasih tahu, walaupun emang sebenarnya kita takut karena mungkin kita bakal dapat penindasan lagi, tapi sebagai perempuan jangan mau diinjek-injek. Itu aja. Mungkin cara aku untuk menyampaikan pesan itu dimulai dari sama kita juga pasti harus berlatih bagaimana caranya kita bisa menyampaikan pesan dari naskah ini tuh kepada para penonton atau yang nonton kita itu dengan cara kita ada latihan seperti vokal, latihan ekspresi, gestur, dan membangun suasana agar unsur yang kita tampilkan itu mempunyai makna dan alasan. Nah, kalau dari latar saya sendiri, naskah Sang Orator ini kan peran si tokoh Sunarti ini adalah sama seperti pemimpin. Nah, kalau dari latar saya sendiri, alhamdulillah saya pernah dan sering juga jadi ketua kelompok, jadi KM juga, pernah jadi Pimpro juga, pernah jadi sutradara. Nah, dari pengalaman itulah gitu yang membantu aku tuh memahami gimana rasanya jadi pemimpin, terus yang bertanggung jawab dan menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekitar aku. Kalau dari aku sih gimana aku bisa menyampaikan pesan itu kepada penonton. Yang pertama tuh ya aku pastinya latihan juga sama dan ikut merasakan apa sih yang sebenarnya tuh si tokoh yang ada di naskah ini rasakan. Jadi biar nggak cuman sekedar hafalan monolog, gak cuman sekedar menampilkan pertunjukan, tapi aku juga ikut ngerasain, oh ternyata jadi perempuan ini tuh kayak gini loh gitu. Jadi secara gak langsung aku tuh ingin menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan oleh tokoh tersebut, gitu sih. Kalau aku juga nggak terlalu jauh dari mereka. Aku baca-baca lagi, aku searching lagi. Terus aku juga banyak baca artikel dan kayak tweet-tweet orang-orang tentang ada yang kena pelecehan atau segala macam yang emang sesuai di dalam naskah yang aku mainin ini. Jadi aku juga bisa ngerasain apa yang perempuan ini rasain, nggak cuman dibaca doang. Tentunya untuk semua para penonton. Ini seperti jawaban sebelumnya, ya semua penonton dan semua kalangan. Semua. Enggak kan, kamu nggak bisa semua kalangan. Lah aku bisa. Ya, tentunya untuk para penonton yang menonton kita secara langsung dan ada di tayangan juga kan? Iya. Ya. Template seperti jawaban sebelumnya mungkin sama saya untuk betul generasi muda. Ya. Karena pentingnya kita untuk berani menyuarakan bersuara, menyuarakan pendapat, juga menerima kritik dan lain sebagainya. Ya, udah sama. Kalau dari aku sendiri sih, kan aku di sini sebagai pimpinan produksi iya, sebagai aktor juga iya. Aku sendiri tuh banyak banget gak percaya dirinya. Aku tuh dari dulu banget gak bisa kalau nggak dikasih afirmasi dari orang-orang sekitar gitu, pasti aku nggak pede. Dan aku juga nggak nyangka tiba-tiba dipercaya untuk menjadi pimpinan produksi di Parade Monolog ini. Dan alhamdulillahnya berkat bantuan, berkat dukungan teman-teman, walaupun aku tuh kena pressure banget, aku sering banget nangis, aku sering banget marah-marah, dan sampai bahkan turun berat badan aku karena awalnya aku emang gak enjoy gitu ngejalanin job ini, karena aku gak percaya kayak aku bisa gak ya jadi pemimpin di antara 65 orang gitu. Tapi alhamdulillah karena berkat dibantu, berkat kayak didukung terus sama teman-teman, aku jadi bisa menyelesaikan tugas ini gitu. Dan
sekaligus aku pun memberi feedback kepada mereka gitu loh, biar ya itulah. Menurut aku menjiwai sebuah karya atau sesuatu hal itu dimulai dari kita memahami isi dan tujuan dari tujuan yang akan kita tuju gitu. Jadi mungkin selama proses ini aku kan sebagai aktor juga dan juga sebagai ketua kelompok gitu. Kalau sebagai aktor, cara aku untuk menjiwainya itu ya berlatih, berproses. Kita ada latihan seperti vokal, ekspresi, emosi, gestur dan lain sebagainya. Jadi cara aku menjiwai ya lewat proses hal tersebut gitu. Untuk keluhnya mungkin emang agak susah untuk dalam menjiwai si naskah tersebut, karena ini kita kan juga bermain sendiri, yang dimana kita biasa bermain itu berkelompok gitu, rame-rame. Jadi ya kalau untuk ketua kelompok cara aku bisa menjadi ketua kelompok itu ya sama, memahami dulu isi dari karakter anggota kelompok aku, dimana dari setiap orang itu kan pasti mempunyai karakter yang beda-beda. Nah jadi aku memahaminya lewat dari karakter mereka, supaya aku pun menggarap mereka bisa sesuai dengan apa yang ada dari karakter mereka. Kalau aku sama Kalau aku sama kayak Frisa, cuman tambahannya paling aku searching lagi sama banyak tanya ke guru, terus Ya, betul. kayak banyak tanya ke temen juga, gimana sih perasaan kamu kalau misalnya kamu dapet tindakan pelecehan atau segala macem. Terus nggak lupa nonton video di YouTube juga. Udah gitu pasti sering tanya ke guru yang udah profesional gitu. Ya kita nyari sendiri gak sih? Kalau dari artistik, cara kita menyampaikan dari artistiknya, kebetulan aku pakai 3 box yang berbeda ukuran, dimana itu tuh memiliki arti yang paling tinggi itu memiliki arti kekuasaan, yang paling kecil itu orang yang bisa dibilang tertindas, yang di pertengah, yang paling sedang itu proses kita bisa memiliki kekuasaan itu gitu. Nah kalau dari segi kostum, aku menyesuaikan dari tokoh tersebut sih, sebagai pegawai pabrik. Meskipun di naskah dia menggunakan piyama, tapi kan opsional juga. Aku rubah Iya. jadi memakai baju pabrik dan settingnya juga memakai box. Ya. Lanjut. Kalau aku itu settingnya ada 3 kas buah, yang satunya ada 2 kas buah yang disatuin gitu. Itu disusunnya abstrak lah pokoknya. Itu tuh aku tuh itu menyimbolkan bahwa kita tuh sebenarnya cuman rakyat biasa aja, rakyat miskin yang emang pekerjaannya ya begitu sehari-hari gitu, ngerti gak sih? Ya kayak gitu pokoknya. Terus kalau dari kostum juga aku menyesuaikan dari naskah, walaupun di naskah itu nggak tertera dia itu umur berapa, si narator ini tuh nggak dikasih tahu umur berapa, pakaiannya apa itu nggak dikasih tahu. Tapi aku sengaja ngambil pakai kebaya, karena kan zaman dulu apalagi di desa itu perempuan pasti pakai pakaian sederhananya tuh kebaya kan. Dan aku ngambilnya di umur yang udah agak tua lah, 50 tahunan, karena kan di situ si narator menceritakan dari awal sampai akhir tentang si perempuan ini. Dan biasanya yang suka cerita gitu kan yang umur-umur segituan lah. Ya gitu sih. Kalau aku ngambil setting di kantor polisi, karena di naskahnya aku tuh melaporkan ke kantor polisi. Jadi aku settingnya tuh berhadap-hadapan sama kursi, namun nggak ada polisi karena ini tuh monolog jadi harus sendiri. Terus buat kostum aku pakai dress.
karena menandakan aku tuh pelacur di kalangan bawah. Jadi aku memakai dress yang agak kucel atau kumuh, lalu memakai apa sih masalah Koreasan. Ya, lalu memakai kayak sepatu atau aksesoris yang melambangkan aku tuh sebagai pelacur. Kalau aku sih proses, karena tanpa proses ya tentu aja kita nggak bisa di hari H gitu. Apalagi selama proses tuh pastinya kita dapat kritikan, dapat masukan dari orang-orang sekitar maupun pembimbing gitu, kayak kita tuh kurangnya apa, kita salahnya apa, dan dari kesalahan-kesalahan itu kita tuh bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi, apalagi di hari H-nya gitu. Jadi kita lebih maksimal di hari H. Jadi menurut aku ya jelas proses yang lebih beranu. Menurut aku juga proses, karena hasil akhir yang baik itu lahir dari proses yang baik juga. Jadi menurut aku proses lebih penting. Juga hasil akhir itu kan berjalan dari proses yang kita jalani juga. Jadi proses lah yang bikin kita belajar untuk disiplin. Terus ya sama itu menerima kritik saran dari guru maupun dari teman-teman kita sendiri. Sama kayak Nawa, kayak Frisha, menurut aku paling bermakna tuh di proses, karena di proses tuh kita banyak belajar juga. Terus kayak kita tuh nyari ide dan segala macam tuh dari proses. Terus kayak dalam 3 bulan kita berproses itu lama banget. Terus kita tuh melahirkan kayak ide-ide baru yang keluar dari naskah atau sesuai naskah. Terus mungkin pada saat kita sudah benar-benar memahami si naskah tersebut dan ngedapetin karakter tokoh tersebut sih. Jadi kita bukan hanya sekedar memerankan tokohnya aja, tapi kita berusaha untuk hidup di dalam cerita tersebut. Kalau aku yang apa ya? Sebenarnya yang pengen aku ingat terus tuh ya prosesnya sih, karena aku sendiri tuh sebenarnya belum semua teman-teman aku tuh dekat sama aku, tapi setelah aku jadi pimpinan produksi, aku harus bisa berinteraksi dengan semua orang-orang itu, dan aku juga jadi lebih kenal mereka gitu. Jadi aku pengen ingat itu terus sih, karena akhirnya aku bisa kenal sama teman-teman aku dibanding sebelumnya. Kalau aku yang paling diingat tuh kalau misalnya ngasih ide-ide atau kayak kumpul bareng teman kelompok, karena kita tuh kan kesusahan di naskah masing-masing. Terus kayak pasti bakal minta ide atau saran ke teman kelompok sendiri. Nah, si ide dan saran itu tuh benar-benar kayak waktu kita tuh kenal sama kelompok sendiri. Jadi itu tuh yang paling aku ingat. Kalau dari aku sendiri, aku mau berterima kasih sebanyak-banyaknya, apalagi buat teman-teman yang udah ngasih kepercayaan ke aku, karena megang kepercayaan orang tuh nggak mudah gitu. Jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab dengan pilihan mereka, karena mereka udah mempercayai gitu. Jadi aku juga mau terima kasih yang sudah membantu aku selalu ya, kamu. Karena Frisha itu selalu nolong aku kalau aku lagi buntu banget, kalau aku udah bingung segala macam. Jadi aku kadang konsultasi segala macam itu ke Frisha gitu. Sama teman-teman aktor, teman-teman divisi lain, aku juga mau berterima kasih karena mereka juga pasti udah sangat-sangat bertanggung jawab sama job mereka, dan emang nggak mudah gitu, nggak ada pekerjaan yang lebih capek karena semuanya sama. Keren. Sama aku juga sangat berterima kasih kepada teman-teman aku, teman sekelompok, dan dari tim produksi juga terima kasih sudah membantu. Mungkin untuk pesan ya tadi, jangan pernah capek untuk terus mencoba dan berlatih, karena teater ini bukan hanya sekedar tampil di atas panggung, tapi juga membentuk karakter dan cara pandang kita terhadap kehidupan.
Oh, kalau aku mau terima kasih buat teman-teman kelompok aku dan buat guru-guru juga yang udah ngebimbing. Pesannya buat kelompok aku sih, kalian keren. Terus kalian juga hebat, tapi jangan lupa tanggung jawab ya guys. Terima kasih. Eh, Kalau dari aku sih, untuk orang-orang di luar sana yang penasaran atau pengen masuk ke dunia teater, itu jangan takut untuk nyoba sih. Karena di teater ini tuh kita beneran dilatih kepercayaan diri kita, untuk melakukan hal yang mungkin sebelumnya nggak pernah kita lakuin gitu. Jadi pokoknya jangan takut untuk maju, jangan takut untuk berproses. Kayak contohnya dari aku sendiri, aku tuh selalu overthinking, enggak deh kayaknya aku nggak bisa deh, dan itu tuh malah jadinya aku stuck di situ aja gitu. Tapi kalau misal aku mikirnya buat kedepannya, ya ya dijalanin gitu. Mau nggak mau harus dijalanin, karena kalau misal kita terlalu banyak takutnya, terlalu banyak overthinkingnya, itu kita akan stuck di satu tempat gitu. Dan kalau pesannya sih, harapan yang lahir dari seni teater itu sebenarnya banyak banget, karena di teater itu kan luas banget ya. Kita belajar tuh nggak cuma acting, kita belajar keproduksian iya, belajar editing iya, belajar kamera walaupun nggak sejago yang beneran di ranahnya iya, terus belajar make up, belajar memahami isi naskah, memahami karakter-karakter orang gitu. Jadi sebenarnya peluang dari seni teater itu banyak. Harapannya kalau misalkan kalian ingin waduh ingin masuk ke dalam seni teater, jangan pantang menyerah untuk selalu mencoba dan mencoba. Iya. Karena di teater ini setelah kalian keluar pasti serba bisa. Betul. Amin. Udah. Udah. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Bye. Dah.